ampuni. Artinya diakui di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak diakui tidak akan diampuni. Kenapa? Dia tidak mau mengaku, menuntut Tuhan. Tuhan kok tahu apa kita berdosa? Artinya apa? Tidak mau dengan jujur, takut untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Tuhan menuntut. Tuhan tahu kok apa yang dibuat oleh wanita ini. Dia tahu. Bukan dia tidak tahu siapa yang menyentuh dia, tapi Tuhan mau konfirmasi dan Tuhan mau ada pengakuan. Kalau kita mengaku dengan tulus, artinya apa? Di dalamnya bahwa kita tahu, kita akui kelemahan saya yang tidak berdaya ini Tuhan, dan saya butuh Tuhan. Karena kalau kita tidak mau mengakui kepada Tuhan, artinya kita masih menyimpan kesombongan di dalam hati. Kita tidak mau Tuhan. Artinya Tuhan kok tahu apa yang kita bikin, tapi Tuhan mau mengakui di hadapan Tuhan. Sekecil-kecilnya apa dosamu yang menurutmu ya cuma dosa begitu, tapi Tuhan butuh. Tuhan mau kita mengaku di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya dalam berdoa, Tuhan, dan ini sudah segala dosaku Tuhan. Tuhan tahu, tapi saya bisa beri. Tidak boleh Tuhan, ini kok sudah baking Tuhan. Tidak mampu Tuhan, tolong Tuhan kasihan. Ini lemah sekali ini dosa ini. Dosa iri hati, tinggi hati, semua sampai bikin begini. Harus diakui di hadapan Tuhan. Dan wanita itu ketika dia mau datang kepada Tuhan dalam ketakutannya, dia tersungkur. Bapak Ibu lihat, dia tersungkur di hadapan Yesus, disaksikan oleh banyak orang. Ini saya memalukan, Bapak Ibu. Dia membuka aibnya di hadapan banyak orang. Dan saya bilang tadi, dia berani menanggung resiko. Resikonya ketika orang kau ternyata seorang wanita yang najis. Dan pada akhirnya di dalam keyakinannya, di dalam iman yang kokoh, dia berani mengaku di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan orang-orang. Apa yang dia katakan? Dia menceritakan semua yang dihadapi, semua ketakutannya, semua penderitaannya, semua rasa malunya yang dihadapi selama 12 tahun. Kesengsaraannya, dikucilkan, tidak diterima, dan segala sesuatunya. Dia betul-betul hancur di hadapan Tuhan. Mengakui semuanya, ketidakberdayaannya. Berkat saya ini pengakuan soal ketahan. Tuhan, ini saya Tuhan. Kita ini berdosa. Kita ini sebenarnya tidak layak. Apa yang kita bikin sebenarnya Tuhan memalukan. Tapi inilah saya Tuhan. Dia mengakui semuanya di hadapan Tuhan dengan ketulusan. Sudah tidak rasa malu lagi di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Dia menceritakannya. Wanita yang boleh kata ambang kematian, yang tidak dipedulikan oleh kata. Tapi dia tahu, dia melihat cahaya yang terang. Orang yang tidak mungkin membuang dia, orang yang tidak mungkin akan mencemooh dia, orang yang tidak mungkin akan mencela apa yang dia lakukan. Dia betul-betul pasrah di bawah kaki Yesus. Sehingga Tuhan mengatakan apa kepada dia? Anakku. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ada di posisi dia, luar biasa. Ketika seorang yang mungkin sudah dibuang oleh ayah ibunya karena najis, gak tersentuh, tapi ada satu suara yang mengatakan, anakku. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana hatinya. Semua rasa takutnya, semua rasa hina ejekan yang dia terima, seolah meluapkan. Seorang berkuasa mengatakan dia anakku. Karena bisa jadi dia sudah buang dari orang tuanya karena najis, karena jadi perempuan yang mungkin terbuang. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa, memanggil dia dengan sebutan anakku. Bapak Ibu Saudara, dosa sebesar apa sih yang kita buat? Pergumulan sebesar apa sih yang kita buat yang Tuhan tidak mengerti, yang Tuhan tidak tahu? Kita mungkin bilang, kita ini super jerumus sekali, dalam sekali. Tidak mungkin Tuhan melihat saya, tidak mungkin Tuhan mengampuni saya, tidak mungkin Tuhan memandang. Orang pun bisa mengejek kita, orang menghina saya luar biasa. Ya sudah, biar kita ini tetap masuk di dalam lembah kekelaman sampai ke dalam-dalamnya. So inilah kita manusia yang berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang luar biasa.
yang menyerahkan hidupnya ada di salib, menanggung semua rasa malu kita, menanggung semua penderitaan kita, ejekan terhadap kehidupan kita yang penuh dosa. Dia tanggung semua, dan dia mau kita semua menjadi anak-anaknya, sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak mendapatkan pengampunan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini seolah tidak bisa keluar dari kungkungan, penderitaan, kepahitan yang luar biasa, kemarahan, duka, apalagi dosa yang dianggap oleh orang lain terlalu besar, Tuhan cuma bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu yang terjadi. Wanita itu mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Waktu Tuhan berkata apa? Mau menyelamatkan engkau, maka sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah, song-songlah masa depan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghina engkau lagi. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini manusia lemah sebenarnya, manusia yang tidak berdaya, manusia yang sebenarnya tidak bisa keluar dari kungkungan kehidupan ini. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bekerja di dalam ketidaksempurnaan kita. Ketika kita percaya diri, saya sempurna, saya orang beriman yang sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan jatuh. Tapi kalau dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan, dalam ketidakberdayaan kita tersungkur di bawah kaki Yesus, Bapak Saudara, maka kuasa Tuhan yang besar akan bekerja di dalam kita. Pengakuan kita yang tulus di hadapan Tuhan bahwa kita tidak bisa sendiri, kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Dan Tuhan bekerja dengan caranya yang sempurna. Tuhan bekerja dengan pekerjaan yang sempurna.